Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dandalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya ingin membahas suatu topik, suatu contoh pemasangan gigi palsu yang dilakukan oleh tukang gigi. Efek-efeknya ya. Oke, kita lihat video ini ya. Oke, dalam video ini pasien ini usianya 14 tahun. 1 tahun yang lalu dia pakai gigi palsu di tukang gigi karena habis jatuh. Jadi karena habis jatuh giginya patah, tinggal separuh. Untuk mempercepat waktu katanya ya, untuk mempercepat waktu dan biaya otomatis ya. Ini menggunakannya 1 tahun yang lalu, biayanya cuma 100.000. Tetapi setelah menggunakan gigi palsu ini ternyata pasien ini sering sakit, cekot-cekot gitu ya, kadang-kadang sampai pusing gitu. Nah, setelah dievaluasi banyak saran-saran, disarankan untuk ke dokter gigi. Ternyata ya memang benar tampilannya seperti ini, di gusinya itu ya sedikit bengkak. Ini sudah saya kasih obat antibiotik untuk menghilangkan bengkaknya. Tidak bengkak yang banget gitu, tidak, tapi ini sudah ada gejala gingivitis minimal ya. Dan usia pasien ini 14 tahun. Pada saat itu giginya yang tinggal separuh seharusnya masih bisa dilakukan penambalan gigi tanpa mengikir, tanpa diasah giginya ya. Jadi sebenarnya masih bisa digunakan direct veneer atau ditambal bagian insisalnya seperti itu, masih bisa ya. Jadi pasien ini dikikir, diasah tetapi tidak rapi, kemudian tidak mengikuti kaidah gigi penyangga. Jadi gigi penyangga itu memang diasah tetapi ketebalannya hanya 1-2 mili saja. Ini ketebalannya sudah sangat tebal ya, dan yang digunakan bahannya akrilik. Akrilik itu kita tahu semua sudah banyak efek negatifnya ya. Kemudian selain menggunakan akrilik, dia juga bagian mahkotanya dikikirnya tidak halus, sehingga memang waktu bukanya agak sulit karena ada undercut di situ ya, dan terlalu tebal kanan kirinya. Jadi gigi yang diasah ini yang tersisa tinggal sedikit. Pada usia 14 tahun sebenarnya itu sebisa mungkin dihindari penggunaan crown. Ada beberapa literatur yang membolehkan usia 12 memang, tapi ada juga yang memberikan referensi untuk menggunakan crown ini 17 tahun. Karena apa? Karena ruang sarafnya, pulpanya masih sedang tumbuh, sedang berkembang. Jadi ruang pulpanya masih lebar dan dentinya masih kecil. Nah, karena sudah terlanjur diasah, ya kita solusinya mengganti crownnya ini menggunakan yang sesuai standar kesehatan ya. Jadi digunakan yang sesuai, yang aman buat pasien ya. Jadi penggunaan bahan yang lama ini, akriliknya ini tidak ini ya, tidak head cure ya. Jadi akriliknya ini tidak diproses untuk pemanasannya, jadi digunakannya langsung. Buktinya kanan kirinya dari crown yang saya buka, setelah dibuka ternyata
mesial distalnya itu tidak rapi. Berarti ini penggunaannya, cara pemasangannya digunakannya langsung langsung di rongga mulut, tidak head cure, tidak menggunakan proses laboratorium, tapi dipasangnya langsung. Nah, dalam proses pengerasannya, bahan ini menyebabkan rasa panas dan menimbulkan efek karsinogenik karena memang bahannya karsinogenik. Jadi bahan ini bisa menyebabkan kanker jika penggunaannya itu tidak melalui prosesnya, tidak dilakukan pemanasan di laboratorium seperti itu ya. Jadi untuk mencegah dan menghentikan adanya efek karsinogenik itu sebaiknya segera diganti dengan bahan yang aman. Nah, setelah dibuka kita medikasi dulu, diobati dulu, keluhannya dihilangkan, keradangannya dihilangkan, baru dilakukan pengasahan pada mahkota supaya tidak ada undercut dan dihaluskan hanya sedikit saja ya, supaya ruang sarafnya tetap aman. Jadi setelah dilakukan pengasahan ini baru nanti kita kirim ke lab. Memang kalau menggunakan lab kita butuh waktu, tergantung labnya ya, ada yang 2-4 hari, ada yang kurang lebih 1 minggu, apalagi kalau di luar kota, ditambah pengiriman sebelum dan sesudahnya itu ya kira-kira menambah 2 hari. Jadi memang proses ini tidak bisa langsung digunakan, tetapi ada alternatif lain. Jika ingin langsung, itu bisa langsung jadi gitu ya, maksudnya itu bisa memilih yang menggunakan direct veneer atau ditambal insisalnya saja ya, atau ditambal insisalnya saja. Jadi ujung giginya aja ditambal. Ada orang yang mengatakan disambung ya. Nah, jadi bisa alternatifnya seperti itu. Jadi kita lihat nanti hasilnya setelah menggunakan crown yang sesuai standar. Gini, memang pasien ini mengatakan, iya dok, karena biayanya kalau ke tukang gigi itu murah. Oke, jadi begini, memang untuk pemasangan di tukang gigi itu sangat-sangat murah karena apa? Memang bahannya aja tidak standar kesehatan. Kemudian prosesnya pun itu juga tidak standar kesehatan. Otomatis itu akan membahayakan keselamatan pasien. Nah, disinilah fungsinya jika kita ke dokter gigi, yang diutamakan adalah keselamatan pasien supaya pasien itu tetap terjaga keamanannya ya dan keselamatannya. Kalau mau dihitung dari segi biaya memang lebih mahal karena proses pembuatannya pun itu sesuai standar dan menggunakan alat dan bahan yang standar kesehatan juga. Oke, terima kasih sahabat Dentalia, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan referensi dalam pemilihan terapi pada kasus gigi yang patah karena kecelakaan atau trauma yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.